Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Danu. Silakan disimak tausiahnya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, apa sih yang harus kita perhatikan untuk menjaga hubungan dengan orang tua itu? Apakah dari komunikasi atau dari ya banyak ya? Banyak yang jelas. Kalau Allah itu menyuruh kita hormat kepada orang tua, berarti hampir semua apa yang diberikan oleh orang tua kepada kita diberikan itu tidak dalam bentuk hanya kesenangan kita aja, tetapi ya kata-kata beliau, nasihat beliau, atau keadaan yang saat itu beliau hadapi, kita harus bersikap bagaimana, itu kita harus siap semua. Jadi kalau kita memang mengejar ketakwaan kepada Allah Ta'ala, karena orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang takwa. Jadi kalau bagaimana kita mengejar ketakwaan, kita belajar untuk meningkatkan ketakwaan. Salah satunya adalah pada unsur orang tua kita, baik orang tua kita kandung maupun mertua. Itu tetap orang tua ya. Nah, disitulah kita berperan sebenarnya untuk meningkatkan amal soleh. Karena ada beberapa suami istri atau pengantin baru umpamanya, itu biasanya kalau hidup satu atap dengan orang tua itu katanya itu kurang nyaman gitu loh ya. Itu dan itu banyak ya, enggak terjadi sekitar kita banyak tuh Pak Ustadz. Saya tinggal sama mama. Ya kalau sama mama masih mending kan gitu. Kalau sama mertua gimana? Iya, kadang-kadang ada mungkin rasa nggak nyaman ya. Seperti itu. Ketidaknyamanan kita itu sebenarnya ujian dari Allah Ta'ala untuk kita kerjakan sebenarnya. Jadi kita kerjakan karena setiap kali ada ujian, kita nanti akan ditingkatkan iman dengan catatan lulus ujian. Jadi jangan orang itu beranggapan biasa kalau kita diuji sama Allah Ta'ala, iman kita ditingkatkan. Betul, ayatnya seperti itu bunyinya. Tetapi jangan lupa kita dalam menafsirkan adalah pada waktu kita mendapatkan ujian, lulus nggak kita? Kan kuncinya dilulus. Kalau kita lulus, insya Allah iman kita ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau memang kita itu diuji oleh Allah Ta'ala nggak lulus, ya nggak akan naik keimanan kita. Nah, orang-orang seperti kita ini tidak tahu lulusnya kita itu lulus beneran atau enggak. Sebenarnya nggak tahu. Iya, benar nggak tahu. Karena biasanya orang itu tidak melihat dari apa yang dia hadapi di hadapannya ini ujian apa saja. Entah bertemu dengan istri, entah bertemu dengan anak, entah bertemu dengan teman, entah dalam kondisi seperti ini ujian sebenarnya. Entah bertemu dengan orang tua kita seperti tema kita, itu ujian. Dan itu harus dihadapi betul-betul. Kalau mamanya bertemu dengan teman itu jutek sama kita, gimana cara menghadapinya? Kan gitu. Kalau teman itu jutek sama kita, akhirnya kita tidak aruh-aruh itu tidak menyapa atau malah tambah jengkel, kita nggak lulus. Dan iman kita nggak akan bertambah yang dalam hal itu. Kemudian pada waktu kita itu ketemu dengan anak kita, kemudian anak kita itu nakal menurut kita, ini kan menurut kita ya. Kalau menurut Allah belum tentu nakal menurut kita itu sebenarnya menurut Allah Ta'ala anak ini sebenarnya bisa aja dikatakan pandai kalau kita mau lebih bijak. Karena anak pandai, anak cerdas itu pasti nakal, kelihatan nakal, kelihatan apa namanya? Bukan nakal, nggak bisa diem biasanya. Kita ego kita sendiri mengatakan bahwa anak saya nakal. Nah, pada waktu dia itu mengucap anak saya nakal, itu doa bagi anaknya. Nah, kalau sudah jadi doa, anak ini pasti nanti akan diserempet-serempetkan oleh Allah Ta'ala menjadi anak cerdas tapi nakal. Karena doa kita, makanya kita tidak boleh dengan anak kita itu kita bilang anak kita nakal. Ya enggak, kita sikapi bahwa nih anak saya ini kayaknya memang dia cerdas. Ya sudah disikapi, dipentengin ini, diajak begini. Jadi kita tidak ada doa bahwa anak saya nakal. Sama seperti kalau kita itu menghadapi orang tua kita kalau sudah mulai uzur itu kan sensitif gitu. Jadi kita sendiri kalau orang tua kita sensitif, kita itu jengkel juga gitu loh. Manusiawi ya Ustaz. Iya, kalau itu manusia ya manusiawi kalau kita jengkel, tetapi kita kan mengejar ketakwaan kita kepada Allah nih. Pada waktu beliau sensitif ya kita nggak usah ikut-ikutan. Tugas kita hanya menyampaikan, mengingatkan, memberi nasihat. Jangan terus dikasih tahu ngeyel, nanti kalau gulanya tinggal kan belum tinggi gulanya. Harus memperbaiki cara komunikasi cara penyampaiannya. Iya, cara penyampaiannya. Makanya kalau kita cerita seperti itu, kalau kata-kata seperti itu yang saya berikan, itu namanya seorang anak takwa nggak pada Allah Ta'ala dengan cara berkomunikasi dengan orang tuanya.
Ya pasti itulah ketakwaan. Jangan nanti begini. Cuma kita sebagai anak nggak usah nyalain. Ini namanya orang tua gimana lagi sih? Iya. Kan kalau udah sakit ini itu, masa nggak boleh makan ini, masa nggak boleh makan ini. Kan sensitif gitu. ya. Jadi harus makan apa dong? Ini makin seru nih pembicaraannya, kita sambung lagi nanti. Ya pemirsa, saya akan ingatkan untuk Anda yang ingin konsultasi ataupun bertanya, apa sih perilaku yang harus diperbaiki untuk mendapatkan kesehatan dan juga kehidupan yang lebih baik? Silakan kirim pertanyaan Anda melalui email ke alamat bengkel.akhlak@yahoo.com atau WhatsApp ke 081932126205. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Bengkel. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami di Bengkel Akhlak bersama saya Ratna Listi, Ustadz Danu dan juga Fenty Nur. Kita masih membahas tema kita tentang memperbaiki hubungan yang harmonis dengan orang tua. Nah, Mbak Fenty, ada nggak kisah ataupun cerita tentang tema kita, misalkan hubungan dengan orang tua atau dengan mertua barangkali? Kebetulan kalau masalah seperti yang tadi Pak Ustadz bicarakan ya, itu pernah terjadi memang sama saya, sama almarhum papa. Almarhum papa, kebetulan beliau itu kena Punya penyakit? diabetes juga, terus darah tinggi juga gitu ya. Dan memang kalau boleh dibilang agak ngeyel ya kalau dibilangin, papa kalau bisa jangan makan ini, karena kan anjuran dari dokter kalau bisa yang A, B, C, D ini dikurangi gitu kan. Tapi memang kebetulan papa kan paling suka itu makan apa ya waktu itu, ada mangga, terus udah gitu pisang gitu kan. Mangga memang nggak boleh banyak, sehari itu separuh aja kata dokter gitu. Nah kebetulan papa tuh memang suka banget mangga, jadi kadang kalau umpamanya udah kepengen gitu kan, kadang sampai marah-marah beliau itu, masa papa semuanya nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu kan. Ya bukan nggak boleh, cuman dibatesin. Saya cuma bilang begitu, sekali, 2 kali, 3 kali, masih juga sampai mungkin beliau udah kesel apa gimana, akhirnya dia jalan sendiri pakai kursi roda. Kebetulan ada yang beliau pakai kursi roda waktu itu, sempat pakai kursi roda, terus karena sempat stroke kan, terus sempat juga pakai tongkat, karena dia nggak mau di kursi roda terus, nggak betah, akhirnya beliau coba pakai tongkat gitu kan. Dia berangkat sendiri beli gitu kan. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya, dia minta anterin sama ada yang ngasuh beliau kan, anak laki gitu yang dorongin. Tiba-tiba sore udah makan itu mangga, udah ini. Ya mau gimana ya, mau gimana lagi, ya sudahlah biarin deh gitu kan. Paling kalaupun nanti papa berasa ya paling aku cuman bilang, tuh kan, paling begitu doang bisanya kan. Ya udah mau diapain lagi gitu. Cuma memang habis itu seminggu langsung meninggal? Ya enggak sih Pak Ustadz, cuman kadang-kadang aku drop gitu. Itu aja sih.